Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilianti dari Peminatan AKK 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem asuransi yang ada di berbagai negara. Sebelumnya, kenapa sih asuransi itu sangat dibutuhkan di setiap negara? Karena dengan adanya sistem asuransi ini, maka dapat membantu sistem pelayanan kesehatan yang ada di negara tersebut untuk menjadikan kesehatan sebagai kualitas yang baik di negara tersebut dan menjadikan kesehatan yang ada di negara tersebut menjadikan derajat kesehatan masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Langsung saja kita ke negara pertama, yaitu negara Indonesia. Di mana di Indonesia ini terkenal dengan nama JKN. JKN adalah sebuah program dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara Indonesia. Di mana JKN ini dikelola langsung oleh sebuah perusahaan asuransi yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan atau memberikan perlindungan kepada anggotanya. Nah, perusahaan ini dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kemudian prinsip yang dianut di Indonesia adalah prinsip keadilan vertikal, di mana maksud dari prinsip ini adalah setiap masyarakat bebas memilih pelayanan dengan pembiayaan yang ia inginkan sesuai dengan kemampuan yang ia dapatkan. Jadi, pemerintah Indonesia kenapa sih memilih prinsip ini? Supaya masyarakat itu tidak menjadikan pembiayaan itu sebagai hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dari segi pembiayaan, di Indonesia sendiri memiliki dua sistem. Yang pertama ada sistem fee for service atau out of pocket, yang mana sistem ini ketika pasien ingin berobat, maka ia membayar langsung kepada pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan yang ia dapatkan. Yang kedua ada sistem health insurance, di mana sistem ini adalah pasien membayar kepada penyelenggara asuransi atau BPJS sesuai dengan kelas yang ia butuhkan atau kelas yang ia pilih. Selanjutnya ada sistem asuransi yang ada di negara Jepang. Kalau di negara Jepang ini sendiri, sistem perusahaan asuransinya itu memiliki banyak sekali perusahaan, baik perusahaan yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan yang dikelola oleh swasta. Adapun contoh perusahaan yang dikelola oleh pemerintah yaitu ada National Health Insurance, di mana perusahaan ini dikelola langsung oleh pemerintah yang ditujukan langsung untuk masyarakat yang sudah pensiunan atau yang berusia lebih dari 75 tahun. Dan juga untuk masyarakat yang tidak mampu maupun yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dia termasuk ke dalam kelompok perusahaan National Health Insurance ini. Selanjutnya ada perusahaan Japan Health Insurance, di mana perusahaan ini juga dikelola oleh pemerintah, dikhususkan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan yang nilai karyawannya itu kurang dari 7.000 karyawan. Nah, untuk sistem asuransi di Jepang ini, tidak semua pengobatan itu ditanggung oleh asuransi. Contohnya seperti persalinan normal. Kemudian, semua pengobatan itu tuh tidak seluruhnya juga ditanggung oleh asuransi, tetapi balik lagi mereka saling bertanggung antara pihak asuransi dengan pasiennya atau oleh pesertanya. Terus di Jepang ini juga tidak memiliki sistem rujukan yang berbeda di Indonesia. Jika kita mendapatkan pelayanan di tingkat pertama dan kita di tingkat pertama itu tidak mampu, kita akan dirujuk ke pelayanan tingkat kedua. Kalau di Jepang pelayanannya itu tidak memiliki rujukan, jadi masyarakatnya itu bebas memilih klinik maupun rumah sakit sesuai yang ia butuhkan. Selanjutnya ke negara ketiga, yaitu negara Australia, di mana di Australia ini sistem asuransinya berbeda dengan yang ada di Indonesia dan di Jepang.
Kalau di Australia sendiri, pelayanan kesehatan atau perawatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dan dari segi pembiayaannya pun berbeda dari di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Indonesia sendiri, sistem pembiayaannya terbagi menjadi dua tadi, yaitu fee for service atau health insurance, yang mana peserta itu tuh membayar sesuai dengan kelas yang ia pilih. Dan kalau di Jepang itu membayar sesuai dengan perusahaan yang ia dapatkan atau yang ia pilih. Sedangkan di Australia ini sendiri, masyarakat yang ada di Australia ini membayar pembiayaan kesehatannya itu dipungut langsung oleh pajak. Jadi mereka tidak membayar, tetapi pemerintah itu sudah memungut untuk menjamin kesehatannya itu dari pajak itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.